Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi dan laporan kegiatan. Nah, sebelumnya kita telah belajar administrasi keuangan. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke? Sudah berdoanya? Oke. Selanjutnya sebelum memulai juga, kita sebaiknya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Evaluasi dan laporan kegiatan perkantoran. Nah, sebelum mengenai penjelasan evaluasi dan laporan kegiatan perkantoran, kita flashback dulu gitu ya. Kegiatan administrasi kantor itu ada 4. Nah, yang pertama itu perencanaan perkantoran, office planning. Yang kedua, pengorganisasian perkantoran, office organizing. Yang ketiga, pengarahan perkantoran, office actuating. Nah, yang terakhir itu pengawasan perkantoran, office controlling. Kita langsung aja masuk ke evaluasi. Nah, evaluasi itu apa gitu? Nah, di sini evaluasi adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas performance seseorang, sekelompok orang, atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan pada sebuah perusahaan. Nah, jadi intinya evaluasi itu adalah penilaian pelaksanaan tugas. Nah, selanjutnya itu tujuan evaluasi. Yang pertama itu memberikan masukan untuk perencanaan program. Yang kedua, memberikan masukan untuk kelanjutan, perluasan, dan penghentian. Yang ketiga, memberikan masukan untuk memodifikasi program. Yang keempat, memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program. Yang kelima, memberi masukan motivasi kepada pembina, pengelola, dan pelaksana program. Yang keenam, memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program. Nah, fungsi evaluasi. Yang pertama, memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan program. Yang kedua, memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik. Yang ketiga, memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Nah, secara umum, evaluasi dibagi menjadi 3 tahap. Nah, yang pertama itu penilaian pada tahap awal program. Kenapa harus dievaluasi di awal tahap ini? Agar kita sebelum melaksanakan program tersebut dapat terlaksana secara efisien dan efektif gitu. Jadi harus mengevaluasi gitu dari tahap awal program itu agar ya prosesnya itu dari awal hingga akhir itu berjalan dengan baik. Nah, yang kedua itu ada penilaian pada tahap pelaksanaan program. Nah, kenapa dalam tahap pelaksanaan program juga harus dilakukan evaluasi? Karena dalam pelaksanaan program itu tahap-tahapnya kan ada rancangan-rancangan gitu. Rancangan pertama, rancangan 2, rancangan 3. Nah, dalam rancangan itu di akhirnya itu akan dilakukan evaluasi. Kenapa? Agar rancangan selanjutnya itu lebih baik dan lebih efisien dan efektif. Nah, yang terakhir ini udah pasti penilaian pada tahap akhir program. Nah, untuk ini tidak harus dijelaskan gitu ya, karena teman-teman juga pasti sudah mengetahui. Nah, selanjutnya setelah kita melaksanakan sebuah evaluasi, maka selanjutnya kita harus menuangkannya ke dalam sebuah laporan gitu ya. Laporan adalah suatu ikhtisar tentang hal ihwal pelaksanaan suatu kegiatan yang harus disampaikan oleh pelaksana kepada pihak yang memberi tugas sebagai pertanggungjawaban gitu ya. Jadi laporan itu adalah suatu kegiatan gitu yang harus dilaksanakan pelaksana gitu kepada pihak yang memberikan tugas sebagai pertanggungjawaban gitu, dan sebagai bukti juga. Nah, tujuan penulisan laporan. Yang pertama itu laporan bertujuan untuk mengatasi masalah.
Yang kedua, menetapkan langkah perusahaan ke depannya, mengetahui perkembangan perusahaan, mengadakan pengawasan, pengendalian, atau perbaikan, menentukan teknik baru dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah. Nah, fungsi laporan. Yang pertama, fungsi informasi. Laporan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi kepentingan perusahaan. Yang kedua, fungsi pengawasan. Laporan dapat menjadi sarana untuk melakukan pengawasan kepada pihak pelaksana kegiatan tanpa harus melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Nah, yang ketiga ini fungsi pertanggungjawaban. Nah, laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan kepada atasan bahwa pelaksana sudah melaksanakan kegiatannya gitu. Nah, yang terakhir itu fungsi pengambilan keputusan. Laporan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai sesuatu agar keputusan itu tidak salah sasaran. Fungsi pengambilan keputusan ini menentukan langkah ke depannya perusahaan juga gitu dari adanya laporan. Nah, kegunaan laporan gitu ya. Yang pertama itu dasar penentu kebijakan dan pengarahan pemimpin. Yang kedua, bahan penyusun rancangan kegiatan berikutnya. Yang ketiga, dasar untuk mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan. Nah, kita langsung masuk ke jenis-jenis laporan. Nah, yang pertama ini berdasarkan cara penyampaiannya terbagi menjadi 3 gitu ya. Laporan lisan. Laporan yang disampaikan secara lisan dapat dilakukan dengan tatap muka, lewat telepon, wawancara, dan sebagainya tanpa adanya tulis atau hanya lewat obrolan gitu dari lisan. Nah, yang kedua ini laporan tertulis. Nah, laporan yang disampaikan secara lengkap dalam bentuk tulisan. Nah, yang terakhir ini laporan visual, merupakan laporan yang disampaikan melalui bantuan media peraga yang untuk menangkap maksudnya diperlukan bantuan panca indera seperti indera penglihatan. Nah, jadi laporan visual itu seperti Salindia atau PowerPoint gitu ya teman-teman. Nah, berdasarkan isinya itu dibagi 3 juga ya. Yang pertama laporan kegiatan, misalnya pelaksanaan family gathering dan ulang tahun perusahaan. Kedua, laporan keuangan, misalnya menyangkut masalah penerimaan dan penggunaan uang. Laporan perjalanan, misalnya laporan studi banding dan wisata. Nah, berdasarkan penyampaian waktu penyampaiannya gitu. Yang pertama itu laporan rutin. Laporan ini sering pula disebut sebagai laporan berkala atau periodik. Laporan rutin merupakan laporan yang dibuat secara rutin menurut periode waktu tertentu. Misalkan laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, ataupun laporan tahunan. Nah, yang selanjutnya itu laporan insidental. Merupakan laporan yang dibuat dan disampaikan dengan waktu yang tidak terjadwal secara tetap. Laporan ini disusun bila ada sesuatu hal yang dipandang sangat penting untuk disampaikan atau kegiatan yang bersifat khusus dan mendadak. Jadi laporan insidental ini pada urgensitasnya gitu. Nah, selanjutnya itu berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu laporan berbentuk surat. Laporan ini dibuat dalam bentuk surat dengan isi yang terbatas. Biasanya hanya poin-poin terpenting saja yang perlu ditulis di dalamnya. Kalau laporan berbentuk surat itu misalkan hanya 3 lembar atau 1 lembar halaman gitu, hanya sedikit saja. Nah, yang kedua ini laporan berbentuk formal. Nah, laporan berbentuk formal, laporan ini disajikan dengan bentuk dan format yang tetap. Dengan demikian, yang berubah hanya isi laporan, tetapi materi yang dilaporkan tetap digunakan untuk laporan yang bersifat rutin. Jadi, laporan berbentuk formulir itu lebih banyak dari surat dan memiliki formatnya gitu. Formatnya itu bagaimana kebijakan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, yang terakhir ini laporan berbentuk karangan atau naskah. Laporan dibuat dalam bentuk karangan karena informasi yang disampaikan cukup banyak. Laporan ini biasanya untuk menulis laporan formal, misalnya skripsi atau tesis maupun disertasi. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah menyusun laporan.
Nah, yang pertama itu menentukan permasalahan yang akan dilaporkan. Yang kedua, mengumpulkan bahan, data, dan fakta. Ketiga, mengklasifikasi data. Keempat, mengevaluasi dan mengolah data. Nah, yang terakhir ini membuat kerangka laporan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari saya, karena kesempurnaan yang milik Tuhan. Dan bila ingin bertanya, silakan komentar di kolom komen. Dan sekian dan terima kasih.